Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi ya di channel YouTube Umi Zadan Kitchen. Di video kali ini Umi mau buat kue tradisional jajanan pasar. Ini namanya hung kue nangka ya. Rasanya yang enak banget, paduan antara hung kue santan dengan yang pandan warna hijau itu. Nah, mau tahu caranya gimana Umi buat hung kue nangka seenak ini? Rasanya tuh manis banget ya. Tonton terus videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zadan Kitchen dan tekan tombol loncengnya juga agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Yang pertama, siapkan talenan, kemudian kita akan potong-potong nangkanya. Untuk nangkanya ini saya pakai kira-kira 8 buah, ukurannya sedang, nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil. Kemudian ini nangkanya dipotong dadu ya. Kemudian siapkan panci untuk memasak, lalu masukkan 100 gram gula atau sebanyak 7 sendok makan. Kemudian tambahkan dengan 100 gram tepung hung kue. Ini kalau di tempat saya itu satu bungkus isinya 100 gram ya. Sedikit garam kira-kira seperempat sendok teh. Untuk jenis warna dari tepung hung kue, masing-masing daerah itu berbeda-beda teman-teman ya. Kalau di tempat saya, jenis tepung hung kuenya itu warnanya nggak begitu putih, kayak gini ya. Tapi ada juga yang warnanya itu putih banget. Lalu tambahkan dengan 650 ml santan kekentalan sedang. Di sini saya pakai 2 bungkus santan instan kemasan 65 ml, itu sebanyak 2 bungkus. Kemudian ditambahkan air hingga total jumlahnya 650 ml ya. Lalu aduk-aduk hingga semua bahan tercampur merata dan tidak ada tepung yang menggumpal. Kemudian ini dimasak menggunakan api sedang cenderung kecil. Jangan lupa untuk terus diaduk ya, agar bagian bawah itu nggak berkerak, menggumpal dan gosong. Jadi tetap diaduk hingga adonannya nanti mengental ya. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau sudah mengental, kecilkan api dengan nyala api paling kecil. Kemudian aduk terus hingga adonannya mulus nggak bergumpal ya. Setelah tekstur adonan terlihat mulus kira-kira seperti ini ya. Kemudian masukkan potongan buah nangka. Lalu ini diaduk terus hingga tercampur rata. Ini dimasak nggak lebih dari 30 detik ya, atau nggak lebih dari setengah menit, agar nanti buah nangkanya nggak kematangan ya. Sepertinya ini udah cukup ya. Selanjutnya matikan api kompor dan ini siap untuk diangkat lalu dicetak. Untuk cetakannya, saya memakai cetakan seperti ini. Boleh juga menggunakan cetakan kue apem, cetakan model sakura, atau cetakan kue talam ya. Sesuai selera aja. Selanjutnya, isi cetakan dengan adonan kira-kira 3/4 bagian saja. Jangan terlalu penuh, karena nanti kalau terlalu penuh, lapisan atasnya itu kurang bisa menempel ya. Karena kan ada sedikit sekat itu ya di bagian atasnya. Nah, kalau sampai melebihi dari garis sekat, jadi nanti untuk lapisan kedua nggak bisa menyatu ke bagian bawahnya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Sambil menunggu sedikit hangat ataupun sedikit set, sekarang kita mau buat lapisan yang kedua. Siapkan panci untuk memasak, lalu masukkan 50 gram gula pasir atau sebanyak 3,5 sendok makan.
Kemudian tambahkan dengan 50 gram tepung hungkwe atau setengah bungkus yang saya pakai ya. Sedikit garam. Aduk rata agar nanti ketika masukkan cairan gak ada tepung yang masih menggumpal ataupun bergerindil ya. Lalu masukkan air sebanyak 350 ml. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata. Selanjutnya ini saya beri sedikit pewarna pasta pandan ya, kira-kira setengah sendok teh. Kalau teman-teman mau mengganti dengan warna yang lain juga monggo, silakan sesuai selera aja ya. Kalau dikira-kira warnanya belum pas boleh ditambahkan lagi. Kemudian ini dimasak menggunakan api kecil saja. Jangan lupa untuk selalu diaduk agar bagian bawah nggak gosong ya. Ini dimasaknya hingga teksturnya itu lengket dan mengental ya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Adonan yang tidak menggunakan santan teksturnya akan lengket seperti ini, seperti lem gitu. Tapi kalau menggunakan santan teksturnya akan jadi berbeda ya. Nah, kalau sudah lengket dan mengental seperti lem kayak gini, ini boleh dimatikan api kompornya. Selanjutnya angkat dan tuang ke atas cetakan ya. Tuang ke atas adonan yang pertama, ini dituangnya sampai penuh aja ya. Nggak apa-apa, jangan khawatir untuk luber. Kalau kira-kira ini nggak cukup tempatnya ya teman-teman ya, karena kebetulan punya saya juga tadi adonan putihnya masih sisa. Jadi saya cetak lagi di wadah yang lebih besar. Jadi untuk model cetakannya itu terserah kalian ya, sesuai selera aja. Selanjutnya, ini kita biarkan hingga dingin dan mengeras ya. Nah, ini kuenya sudah mengeras ya, sudah dingin juga. Sekarang bisa kita lepaskan dari cetakan. Caranya, kita tekan-tekan bagian atas hingga terbuka seperti ini ya. Kita bisa tekan-tekan menggunakan sendok ataupun spatula. Kalau mau menggunakan tangan langsung juga boleh, yang penting tangannya harus benar-benar bersih ya. Lalu lepaskan kue hungkuenya dari cetakan. Ini pelan-pelan sambil cetakannya ditekan-tekan seperti ini. Nah, kayak gini ya, nggak lengket sama sekali karena adonannya kan pakai santan ya. Ini dia kue hungkwe nangkanya udah jadi. Sebenarnya jadinya tuh banyak banget teman-teman ya. Karena cetakannya kurang, tadi saya taruh di cetakan yang lebih besar lagi. Selanjutnya saya mau cobain dulu kue hungkwe nangkanya. Dari potongannya ini berasa lembut ya. Untuk bagian warna putihnya itu berasa kres-kres gitu. Bismillah. Rasanya enak banget, manis, gurih. Jadi dua adonan ini rasanya berbeda ya. Kalau yang adonan putih kita menggunakan santan sehingga teksturnya itu lebih kayak ke kue nagasari gitu, tapi ini lebih lembut ya teksturnya. Dan kalau adonan yang berwarna hijau ini teksturnya tuh lebih kenyal, lembut banget juga. Jadi pas banget ya, cocok banget kombinasinya antara adonan putih dan adonan hijau ini, klop banget. Rasanya juga enak, gurih, manis, nggak enak, nggak ngebosenin. Nah, buat kalian yang suka dengan video saya, silahkan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zaidan Kitchen.
Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.